إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا نبي بعده. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini, pada saat kita diberikan nafas, kelonggaran waktu untuk bisa beribadah salat Jumat, maka ada nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang rutin harus disampaikan pada hari Jumat itu adalah takutlah kepada Allah. Takwalah kepada Allah. Karena takwa itu secara bahasa artinya adalah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka menjelang kemerdekaan di negara ini, kita mengingat sebuah petunjuk yang akan berlangsung hingga akhir zaman. Dan itu direkam di dalam surat kelima di dalam Al-Quranul Karim pada ayat yang ke-17, ayat yang ke-71. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah peringatan di dalam surat Al-Maidah yang berbicara tentang bagaimana menjadi pemimpin yang elegan dengan hidangan para raja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-71 ini digambarkan siklus yang akan berulang. Bahwasanya orang-orang mengira wahasibu alla takuna fitnatun. Orang-orang mengira mereka tidak akan mendapatkan bencana ketika mereka fa'amu wasammu. Mereka buta dan tuli. Apa yang dimaksud dengan buta dan tuli? Mereka buta dan tuli terhadap kitabullah. Orang-orang mengira kalau mereka meninggalkan kitabullah, mereka tidak akan dapat bencana. Mereka tidak akan dapat musibah besar. Apa yang disebut dengan musibah besar itu adalah penjajahan. Itu dijelaskan nanti di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang apa yang dimaksud dengan fitnah. Karena buta tuli terhadap kitabullah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma taballahu 'alaihim." Maka ketika orang-orang bertaubat dari buta tuli terhadap kitab Allah, maka penjajahnya dikalahkan. Itu siklus yang akan terjadi hingga akhir zaman. Dan kejadian ini direkamkan oleh Allah pada sumbu tiga benua. Sumbu tiga benua itu adalah Palestina sebagai benchmarking tentang kejadian ini. Jurisprudensi hukumnya tentang kejadian ini, bahwa kalau ada kelompok kaum yang meninggalkan kitabullah, dia akan dijajah, dan itu akan menjadi contoh buat benua-benua yang lain, karena Palestina itu berada di tengah-tengah benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa. Maka ini akan terjadi perulangan, sehingga di Palestina itu ketika dahulu kala, ketika Nabi Adam alaihissalam sampai di muka bumi, Nabi Adam alaihissalam membangun Makkah, lalu kemudian 40 tahun berikutnya membangun Masjidil Aqsa di Palestina. Karena itu sumbu dari tiga benua.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, maka kemudian Masjidil Aqsa itu menjadi sumbu dari kejadian penjajahan dan kemenangan. Awal mula kemudian ada yang menjajah dari kaum Hyksos, lalu kemudian datanglah nabi-nabi datang ke sana melakukan perbaikan. Termasuk di dalam rekaman sejarah datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Batu Hyksosinya masih ada di sana di Palestina. Maka kemudian terjadilah kemerdekaan dari penjajahan-penjajahan itu karena Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kitabullah. Ratusan tahun berikutnya kemudian terjadi penjajahan-penjajahan. Termasuk kemudian penjajahan oleh Fir'aun. Maka penjajahan oleh Fir'aun itu ketika bangsa di sana sudah terpuruk, maka kemudian datanglah Nabi Musa alaihissalam mengalahkan Mesir dan kemudian membebaskan Baitul Maqdis atau Palestina dengan mengajarkan kitabullah Taurat. Maka setelah berjalan beberapa tahun berikutnya, ratusan tahun berikutnya, maka kemudian ketika Palestina dijajah kembali oleh Jalut, maka kemudian datanglah kitabullah yang dibawa oleh Nabi Daud. Maka terjadilah kemerdekaan karena membaca kitabullah. Maka ketika terjadi kemudian kemerdekaan, berapa 100 tahun kemudian, lalu terjadilah penjajahan kembali. Maka datanglah Talut. Talut membaca kitabullah, anak petani, anak duafa yang tidak punya pengalaman berkuasa dan tidak punya modal membebaskan pertarungan itu. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah seterusnya. Maka di muka bumi yang lain, ketika mereka itu mendapatkan kekuasaan dan kemuliaan seperti di negeri Sabah yang kaya raya sampai rajanya itu bukan membagi emas kepada rakyatnya, bukan sembako, tapi emas. Dan Raja Sabah itu membagikan emas kalau dia berjalan ke Baitullah kepada rakyat negara tetangga. Itu karena kesejahteraannya. Tapi ketika mereka meninggalkan kitab Allah dan tidak lagi membacanya, buta tuli yang dimaksud itu sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Di sana disebutkan bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan benar-benar beriman itu mereka membacanya dengan haqqa tilawati. Apa haqqa tilawati itu? Celaka orang yang mendapatkan kitab Allah tidak berusaha belajar membacanya, memenuhi hak-hak hurufnya. Celaka orang yang sudah membacanya tapi tidak berusaha mengerti dan mentadaburi apa gunanya pemahaman kitab itu secara kontemporer di mana dia hidup. Yang ketiga, celaka orang yang sudah mentadaburinya lalu kemudian tidak mengamalkan dari aturan-aturan itu. Itu pemahaman dengan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang yang mendapatkan kitabullah dan tidak buta tuli dan beriman pada kitabullah itu akan membacanya dengan haqqa tilawatihi dengan 3 level itu yang dijelaskan oleh Al-Hafiz, Imam Al-Hafiz. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika rakyat ini tidak mau membaca kitabullah dengan benar dimanapun, maka kemerdekaannya adalah kemerdekaan yang semu. Kementerian Agama melansir pada tahun ini bahwa yang buta huruf terhadap Al-Quranul Karim itu 74% dari orang di Indonesia, Muslim di Indonesia itu 74%. Mereka meninggalkan buta tuli. Wajar kalau mereka tidak pernah berhenti dari dijajah. Ketika emasnya diambil orang, minyaknya diambil orang, nikelnya diambil orang. Ketika mau membayar kesehatan, membayar dengan mahal. Ketika untuk hidup harus berhadapan dengan tagihan-tagihan pinjol, lalu kemudian terjerat judol pada mayoritas bangsa yang Muslim ini. Ini renungan untuk kemerdekaan kita. Karena pelanggaran terhadap surat Al-Maidah ayat 71, bangsa yang tidak menggunakan kitabullah dan tidak mau belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan hidupnya, di mana di dalam kitabullah itu terekam 124.000 nabi
menghadapi masalah konflik sosial budaya, menghadapi konflik ekonomi, menghadapi konflik hukum, maka mereka akan dijajah karena mereka tidak faham kitabullah. Maka nanti ketika kaum itu bertaubat dan mereka mulai belajar kitabullah, maka akan tersingkir penjajahan-penjajahan atas sumber daya, atas sosial kapital, atas market, atas jumlah penduduk yang besar di negara ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita tidak berani-beraninya melanggar kitabullah, di mana ketika kemudian kita melanggar kitabullah dan terjadi penjajahan, lalu kemudian kita mendapatkan jenis azab dari 3 tempat. Dari atas, dari tengah, dan dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Sadaqallahul Azim. Dialah Allah yang menakdirkan, menjatuhkan terhadap kalian azab dari atas. Apa azab dari atas itu? Ketika kita melanggar kitab Allah, ketika kita buta tuli terhadap kitab Allah, maka turunlah azab dari atas. Perubahan iklim yang ekstrim, angin topan, kekeringan, kedinginan, kiriman-kiriman racun-racun terhadap udara kita, kiriman-kiriman terhadap tanaman-tanaman kita, hama, warang dari atas. Maka terjadilah begitu. Atau azab dari bawah, banjir, longsor, gempa bumi, dan sebagainya, erupsi gunung. Dan nanti akan ada azab yang dari tengah, yaitu aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Hukum tajam kepada orang-orang di bawah dan tumpul kepada yang di atas. Mafia terjadi pada mafia seluruh sektor, pendidikan, urusan agama, mendolimi orang-orang yang lemah, lalu membuat persekongkolan jahat, korupsi pada berbagai bidang. Itu namanya azab dari tengah. Bagaimana menyelamatkan model tekanan-tekanan seperti itu dan penjajahan-penjajahan semacam itu? Caranya hanya satu. Kembali kepada kitabullah. Belajarlah kitabullah. Jangan sampai buta tuli terhadap kitabullah. Sehingga taubatan nasuha, kalau kita pernah melakukan sesuatu, apakah itu nanti kita akan dihukum dengan perampasan aset dari rancangan undang-undang yang akan dilaksanakan di negeri ini, atau hukuman-hukuman yang lain, atau tobatnya orang yang korupsi, itu tidak cukup kemudian bertobat dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bertobat agar kemudian merdeka dari tekanan-tekanan orang yang berkuasa dan mengambil hak-haknya orang miskin, yaitu hanya satu, cara tobatnya belajar kitabullah, mentadaburinya, dan jangan coba-coba buta tuli terhadap kitabullah. Karena rekam proses dari 124.000 nabi atau 124.000 superhero itu, yang sebagiannya bisa disebut, tapi itu semuanya terekam di dalam Al-Quranul Karim, adalah solusi bagi kita ketika menghadapi kesulitan-kesulitan belajar, mendapatkan pendidikan berkualitas, mendapatkan kesehatan berkualitas, mendapatkan kesejahteraan yang berkualitas. Itu kembalilah kepada kitabullah dan jangan buta tuli. Atau kita sekedar merayakan kemerdekaan kita hanya dengan pesta-pesta, makan kerupuk dan main kelereng. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada kitabullah agar kita mendapatkan kemuliaan di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya
أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, demi masa, demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia itu merugi kecuali yang benar-benar melaksanakan tugas dari Allah, yaitu beriman kepada Allah, saling menasihati dalam al-haq, lalu saling menasihati di dalam kesabaran, menegakkan kebenaran sehingga umat Islam berkuasa dan kemudian membagi sumber daya secara adil, bukan menjadi bangsa terjajah lalu kemudian hanya mengeluh karena kesulitan di sana dan di sini. Kembalilah ke kitab Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah dan kita terus meminta agar anak keturunan kita, pasangan kita dan diri kita sendiri tidak termasuk orang-orang yang mengundang para penjajah karena buta tuli terhadap kitab Allah. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mari kita berdoa kepada Allah dengan mengaku salah agar diberikan kekuatan kita mulia di dunia dan di akhirat, agar kita diberikan kekuatan oleh Allah mendekat kepada Al-Quranul Karim. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an tilawatan hifdhan fahman wa amalan birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min al-mujahidin al-mukhlisin al-mutattakhirin. Allahumma arzuqna halalan tayyiban wasi'an mubarakan ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Baldatan tayyibatan wa rabbun ghafur birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.